Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat. Pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Marlia Sastro SHM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perusahaan 6A Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami yang merupakan kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Adila Syahra, Anissa Yasin, dan juga Fauza Nahwa Salsabila Siregar yang akan memaparkan dan mendefinisikan serta menjelaskan terkait dengan apa itu BUMN dan BUMD. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama. Baik, yang pertama ada BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dan juga BUMD adalah badan usaha milik daerah yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Badan usaha milik negara dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Ciri-ciri BUMN yang pertama adalah tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Nah, yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang keempat, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pajak lainnya. Yang kelima, dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata. Yang keenam, seluruh atau sebagian modal milik negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman di dalam maupun di luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan laba rugi untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Dari ciri-ciri BUMN tersebut juga dapat kita lihat apa sih tujuan daripada BUMN. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 telah mendefinisikan, telah memberikan makna dan tujuan daripada BUMN ini sendiri, yang mana yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Dua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga
koperasi. Dan yang terakhir adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Nah, fungsi BUMN ini sendiri ada 6. Dan yang pertama bisa kita lihat untuk mengisi kas negara. Nah, ini paling penting karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara dari BUMN ini. Yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, melayani kepentingan umum atau pelayanan. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak memiliki tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Nah, di sini bukan kepentingan utamanya dalam mencari keuntungan, tapi di samping itu keuntungan pasti harus didapatkan. Yang kelima, salah satu stabilisator perekonomian negara. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip yang mana membantu masyarakat atau membantu hajat hidup orang banyak. Jenis-jenis daripada BUMN ini bisa kita lihat di sini ada 4, yang mana menurut peraturan perundang-undangan yang lama, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 1960 tentang perusahaan negara dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk usaha negara, yang mana dilihat BUMN ini terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan persero. Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu undang-undang baru atau undang-undang yang masih digunakan hingga sekarang, yaitu juga di sini dijelaskan BUMN ini terdiri dari persero dan perusahaan umum. Nah, demikianlah pemaparan dan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan atau disampaikan oleh Saudari Anissa Yasin. Baik, terima kasih Adila. Akan saya lanjutkan. Kelebihan BUMN. Pertama, menyediakan barang dan jasa kepada pihak publik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Usaha yang dilakukan menyangkut hajat hidup banyak orang. 3. Memberikan bantuan kepada usaha lain agar mampu berjalan lebih baik. 4. Menghasilkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan perekonomian nasional. Yang kelima, memberikan keuntungan bagi negara. Yang terakhir, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Kekurangan BUMN. Yang pertama, cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sangat rawan akan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Selanjutnya, ada ciri-ciri BUMD. Apa aja sih ciri-ciri BUMD? Nah, yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijaksanaan keperusahaan. Yang keempat, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwewenang. Yang kelima, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Yang keenam, sebagai sumber pemasukan negara dan daerah. Yang ketujuh, seluruh atau sebagian besar modalnya milik daerah. Yang kedelapan, modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang dibuat. Yang kesembilan, menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Yang kesepuluh, direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD dan mewakili BUMD di pengadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauza Nahwa. Baik, terima kasih kepada rekan saya Anissa Yasin. Saya Fauza Nahwa akan melanjutkan tujuan BUMD. Yang pertama, memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah. Yang kedua, mengejar dan mencari keuntungan. Yang ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Yang kelima, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Yang keenam,
melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Yang ketujuh, memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya. Selanjutnya ada fungsi daripada BUMD. Fungsi BUMD sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, serta mendorong peran masyarakat dalam bidang usaha. Dalam bidang transportasi umum, contohnya bus kota. Dalam bidang pengelolaan pasar, contohnya perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH. Dalam bidang jasa perbankan, contohnya bank daerah. Dan selanjutnya dalam bidang penyediaan air bersih, contohnya perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kelebihan BUMD. Yang pertama, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk yang lebih murah karena subsidi. Yang kedua, membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat diperlukan. Yang ketiga, menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga memperoleh sumber daya manusia yang andal. Yang keempat, mudah mengumpulkan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Yang kelima, pengelolaannya berdasarkan direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah. Kekurangan BUMD, yang pertama keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMD. Yang kedua, pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli sehingga penetapan harga ditentukan sepihak. Yang ketiga, pendiriannya sukar karena harus melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.